angka penularannya cukup tinggi dan juga dampaknya sangat tinggi. Di mana kalau sudah terjadi infeksi HIV/AIDS dalam skala parah, maka produktivitas manusia juga akan turun. Kenapa seperti itu? Mudah terserang sakit. Yang kedua adalah biaya pengobatannya sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu, adik-adik semua, Bapak Ibu guru, marilah kita ikuti sosialisasi ini. Harapannya, dengan sosialisasi ini kita menjadi lebih aware, kita menjadi lebih peduli, dan kita bisa lebih memahami apa sih itu HIV/AIDS. Bagaimana mencegahnya supaya tak tertular, dan juga sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari HIV/AIDS. Nah, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada KPA Kabupaten Cilacap, dan juga dari Bapak Ibu guru serta siswa-siswa SMK Negeri 1 Binangun sudah meluangkan waktu untuk melakukan atau ikut serta dalam sosialisasi ini. Dari kami, saya kira cukup. Mohon nanti sosialisasinya dapat dipahami dengan baik, dan ada juga sesi tanya jawab. Silahkan didiskusikan kalau ada yang belum paham. Dari kami, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kupu atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu serta hadirin semuanya. Untuk sambutan selanjutnya adalah dari SMK Negeri 1 Binangun. Kami persilakan kepada Bapak Suryawan selaku Wakil Kepala Humas. Selamat pagi Bapak Suryawan. Selamat pagi. Ngapunten Pak Suryawan karena berhalangan, saya wakilkan dari bidang kesiswaan. Iya Pak. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Pak Soekarno. Oh, silakan Bapak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati General Manager PLTU Adipala Bapak Kuku Pambudi. Yang saya hormati dari KPA Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati tim dari kegiatan sosialisasi HIV Indonesia Power. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini, dan yang saya cintai anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Binangun yang kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang bersedia memberikan pembelajaran terhadap siswa-siswi kami. Mudah-mudahan dalam pembelajaran tentang HIV/AIDS ini nanti bisa memberikan bekal kepada mereka untuk menjalankan budaya hidup sehat, terutama karena ini masalah kesehatan dan menjadi isu permasalahan kesehatan yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan. Untuk masalah pencegahannya dan pengobatannya pun butuh biaya yang cukup besar. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, nanti siswa-siswi SMK Negeri 1 Binangun lebih waspada dan hati-hati dalam kehidupannya sehari-hari, karena virus ini, virus yang namanya virus HIV ini juga sesuatu yang tidak terlihat dan kita tidak tahu bagaimana cara menularnya, walaupun memang ya ada penularan yang jelas-jelas terjadinya di mana, tapi yang namanya virus itu tidak bisa dibendung ketika pengen nempel ke siapa saja. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pembelajaran dari Indonesia Power ini, kita menjadi lebih berhati-hati lagi. Yang selanjutnya, khusus kepada PT Indonesia Power, dalam hal ini PLTU Adipala, ya, kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada General Manager ataupun jajarannya yang ada di sana.
atas pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya ada kegiatan-kegiatan serupa yang bisa memberikan nilai positif terhadap peserta didik di sekolah-sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Binangun ini. Yang selanjutnya, untuk anak-anakku semuanya silahkan ikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, bukan hanya setor muka. Dalam arti setor muka itu login tetapi tidak mengikuti, nanti ilmunya tidak sampai. Padahal yang diharapkan adalah kita menyerap ilmu yang ada pada kegiatan ini dan kita bisa memaknai, bisa mencerna ilmu yang ada di kegiatan ini, dan kalau bisa ya yang perlu dilaksanakan. Itu harapannya dari sekolah, seperti itu nggih siswa-siswi semuanya. Jangan hanya kalian login, jangan hanya kalian mengharapkan pulsa yang sudah didapatkan tadi, ya, tetapi betul-betul mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh pembicara tadi. Selanjutnya silahkan monggo nanti dari Indonesia Power memberikan materi secukupnya untuk siswa-siswi kami. Mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Sekolah terutama mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Indonesia Power. Terima kasih Indonesia Power, mudah-mudahan jaya selalu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sambutan dari Bapak Sutarno. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, sebelum memasuki acara inti, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kami mohon untuk bisa mengaktifkan videonya, kamera. Silakan diaktifkan, Mas, Mbak, kameranya diaktifkan. Semua kameranya diaktifkan, kita foto bersama terlebih dahulu. Kameranya diaktifkan, Mbak. Secara virtual. Oke. Masih beberapa yang belum. Siapa yang belum? Gendut, galuh. Di-mute dulu dong soalnya. Oke. Jangan lupa tangannya ya. Jempolnya, minta jempolnya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tangannya digenggam. Maaf Mbak, tiga kali lagi soalnya ada 4 slide. Ada 4 slide. Oh iya. Mohon maaf diulangi tadi yang jempol berarti ya. Oke. Kalau sudah Mas Gali bisa bilang oke? 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Oke, mohon maaf ya, satu kali lagi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan adik-adik sekalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian untuk sesi foto bersama. Untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang akan dipimpin oleh Bapak Rubino dari KPA Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Rubino, langsung saja kami persilakan. Selamat pagi, Pak Rubino. Selamat pagi untuk terima kasih Mbak Lisa. Untuk materi sudah saya sampaikan ya, Mbak. Bisa nanti di-share ya, Pak. Nanti kami share. Kasih dulu monitor. Oke.
nanti bisa diperbesar. Ya. Mungkin ke Itu sih. dulu Mbak Lisa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat di layar monitor belum Bapak? Ibu? Udah. Udah, Bu. Sudah. Ampun. Silakan Pak Rubino. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat pagi, salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ini sama Ini dalamnya subro. dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita curahkan yang kami hormati Bapak Pamuji, selaku General Manager PT Indonesia Power PLTU Adipala. Yang kami hormati Bapak Taufik, Direktur Operasional PIP dan juga Bapak dan tidak lupa yang kami hormati juga Bapak Soekarno selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1. Dan kepada adik-adik semuanya, generasi sukses Indonesia, seluruh siswa Edwin. Mendengar saya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya diaktifkan dulu, Mbak Nisa. Sudah kedengaran ya? Sudah terdengar? Sampun. Sudah jelas. Oke. Sudah jelas, Pak. Saya ulangi lagi nih, mohon maaf tadi Bin sudah dimulai ya. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kuku Pamuji, selaku General Manager PT Indonesia Power PLTU Adipala. Yang kami hormati Bapak Alvin, selaku Manajer Operasional, Bapak Nova dan juga tim PTIP. Dan tidak lupa yang kami hormati Bapak Soekarno, selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Binangun. Dan tentunya yang berbahagia, yang selalu penuh semangat, yang selalu menjaga kesehatan, yang selalu patuh dengan protokol kesehatan di era pandemi, siswa-siswi SMK Negeri Binangun. Terus sehat, diberi keselamatan, ya banyak rezeki dan tentunya semakin sukses meskipun di era pandemi seperti ini. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Cilacap pada kesempatan hari ini menyampaikan salam hormat kami. Jadi di Komisi Penanggulangan AIDS kami perlu sampaikan juga bahwa ketuanya langsung Bapak Bupati. Ya, ketua pelaksana hariannya adalah Wakil Bupati dan wakil ketuanya adalah Pak Sekda dan juga Kepala Dinas Kesehatan. Kami sendiri di Komisi Penanggulangan AIDS selaku manajer kasus atau pengelola kasus orang dengan HIV. Salam hormat dari kami semuanya dari KPK kepada seluruh sivitas dari SMK Negeri 1 Binangun, kepada tim dari PT Indonesia Power. Anak si nyanyi kok, Bu, menang. Banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Dan juga atas supportnya sehingga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, sebelumnya mungkin perlu perkenalan dulu nih ya. Monggo Mbak Lisa bisa di
Izin. Loh. Ih, belum speaking apa sih ini? Mbak Lisa mana ya? Baik Pak, masih menunggu soalnya. Enggak ya. Sedikit perkenalan, ini biodata saya. Bisa diklik lagi, Pak. Oke, nama saya Rubino Sriaji, tanggal kelahiran saya, jadi saya masih muda, masih 40 tahun ya. Di pendidikan kami, basic kami dari psikologi, tempat tinggal kami saat ini di Jalan Surabaya, di Pesugihan, kami olahraga, olah jiwa, dan olah keluarga, dan ini saatnya di era pandemi ya. Sering ketemu juga dengan keluarga, tentunya yang bisa berangkat sekolah, sangat ya, dikelola warganya. Ini moto hidup kami, banyak memberi, banyak lanjut. Ini klik saja, bisa. Oke. Nah, ini ada foto istri saya. Istri saya 1, anak saya 2. Istri saya medis, dokter di Puskesmas Kesugihan 1. Sementara aktivitas saya sendiri sebagai pengajar kasus di KPA, ini bertugas keseharian juga di RSUD Cilacap. Kami ditugasi sebagai kepala promosi kesehatan dan juga aktif di beberapa perguruan tinggi untuk memberikan materi perkuliahan ya, khususnya terkait dengan psikologi dan komunikasi. Ini di ADRI, di HIPSI, ADRI ini Asosiasi dari Dosen Republik Indonesia, di HIPSI Himpunan Psikologi Indonesia, di Perkemi dan di BPSI. Lanjut saja, saya kira itu sekilas untuk perkenalan. Nah, kita langsung nanti masuk ke materi. Sebelumnya, ini ada pertanyaan. Oke, jika semuanya yang hadir ini ya, jujur yang memilih nih. Ya, nanti setelah basic atau pertanyaan ini akan ada giveaway. Sebelum acara sudah ada giveaway dulu itu. Siap ya? Siap. Oke. Ya, Ya, betul. Soekarno tadi menyampaikannya harus mengikuti nih dari akhir di area awal. Dibeskin apa tuh? Oke, giveaway-nya banyak ya. 700 juta yang pertama ya. Pulsa buat beli Starlink. Oke. Ini ada pertanyaan dulu ya. Ini ya, semuanya harus menjawab. Ya, khususnya. Jika ada ya, jawab dengan jujur. Yang pertama, ya, ayo Ibu. Ya, apa pertanyaan Pak? Oke, jelas Pak. Kan? Kayaknya Pak. Orang sukses. Apa? Kurang jelas, Pak. Enggak, ngurung matus. Bisa dibantu. Oke. Nah, ini semuanya nih ya. Pilih jadi orang sukses atau orang gagal. Ini dulu pertanyaan. Orang sukses. 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 Angkat tangan dulu. Sukses dulu. Angkat tangan. Sukses. Oh, angkat tangan. Sukses. Sukses. Berarti yang tidak angkat Kedua. Alhamdulillah ini pada angkat semuanya. Ini sukses, Bu. Di sini akan milih jadi orang ya, karena pilihan nih sukses atau gagal itu adalah pilihan. Ya, lanjut. Ini giveaway yang pertama nih. Nanti yang bisa jawab. Pada lalok. Oke. Bapak kucing kalau nyebrang rel kereta api Ada pertanyaan. Nanti yang bisa silakan dipilih oleh saya milih ya, boleh milih ya. Angkat tangan yang bisa ya. Kenapa? kalau nyebrang rel kereta api harus melompat? Kalau nyebrang rel kereta. Orang tahu baru. Itu Pak. Panas. Berapa sih pertanyaannya? Panas. Nyebrang rel kereta api, Pak. Angkat tangan, nggak boleh menjawab sebelum angkat tangan. Oke. Oh ya. Ulang, Pak. Ulang. Pak, saya Pak. Jelas. Jawab. Saya Pak. Yes, jawab. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Aduh, benar jawab malah. Lu soalnya borong aku.
Orang tahu baru, orang tahu jawab, orang tahu jawab. Dua sayap, ntar sayap baik. Soalnya Mohon perhatian, biar lebih efektif waktunya ya. Gue nang layar. Oke, kenapa kucing kalau nyebrang kereta api harus melompat? Kenapa? Karena relnya panas. Siapa Maaf, weh. yang jawab? Bang nih. Oke, nah, kita pilih ya, Mas Rindu. Mas Rindu mana Mas Rindu? Oke, ya. Apa Mas? Mas Galo. Yang lainnya mohon untuk dimute. Karena kenapa kucing kalau nyebrang rel kereta api harus melompat? Karena apa ya? Karena Gabut. Kira bapakku bokolin karena slow. Enggak tahu loh, Pak. Enggak tahu. Tahu baru. Mohon Gabut. bisa untuk yang lainnya dinonaktifkan dulu ya. saya menjawab. Suaranya ini Saya Pak. aktifkan. Saya enggak tahu, Pak. Saya belum tahu, Pak. Saya tahu Pak. Itu Pak, ada yang tahu, Pak. Mau ke Patuk, Cul. Jawabannya Cul. Saya tahu jawabannya Pak. Oke, Mas siapa ya tadi? Iya. Yang mau jawab tadi Mas. Nggak bisa. Saya. Oke, ya silakan. Nama, nyebutin nama. Nama saya Faiz. Kenapa kucing kalau menyeberang rel kereta api harus melompat? Kalau tidak melompat tidak bisa menyeberang, Pak. Kalau tidak melompat tidak bisa menyeberang. Oke, jawabannya sudah mendekati tapi belum tepat nih. Yang lain. Mbak Novita Dwi nih. Mbak Novita Dwi mana? Oke, ya. Apa Mbak jawabannya? Karena refleks mungkin dari kaki. Belum tepat. Bisa sampein aja ya. Mas Rizka. Silakan. Kenapa, Mas? Oke, giveaway pertama belum bisa didapat ya. Oke, jawabannya ini. Aduh. Angus. Angus. Karena punya kakek. Tadi Pak Is pakai jawab, Pak. Kenapa kucing kereta api harus melompat? Bisa? Dia mendekati, Pak. Tadi bantu. Bu Lisa? Oke. Ya. Ini jawabannya. Ya, minta tolong diklik. Ya, kenapa? Ya, karena kalau muter terlalu kejauhan ya. Oh, alah. Ya. Ini cek kecerdasan. Oke, lanjut, Bu Lisa. Oh, ngerti. Nah, ada giveaway yang kedua nih. Kakek apa yang bisa terbang? Oke. Saya Ya. bisa, kakek bisa. Oke, langsung dikasih jawabannya ya. wow. Oke ya, kakek apa yang bisa terbang? Tadi udah kejawab ya. Lanjut aja Bu Lisa. Lanjut aja. Oke ya. Oke. Sekarang ya klik Bu Lisa bisa dilanjut. Oke. Stop. Kuman apa yang selalu jaga kebersihan? Mbak Eka, silakan. Mbak Eka Rahmawati. Mandi setiap hari. Gimana? Mbak Eka? Mandi setiap hari. Mandi? Tiap hari. Mandi setiap hari. Oke, kurang tepat. Lanjut, yang lainnya. Mas Ageng. Mas Ageng mana Mas Ageng? Ya, silakan jawabannya apa Mas? Kuman apa yang selalu menjaga kebersihan? Nggak tahu.
Astagfirullahaladzim, nggak tahu ya. Mbak Meta, silakan Mbak Meta. Semangat Meta. Semangat. Kamu pasti bisa. Mbak Meta. Kuman apa yang selalu menjaga kebersihan? Kumandikan. Mohon untuk di-mute dulu. Mbak Meta ada? Nggak ada? Oke. Mas Rizky Gaming. Ada. Kuman apa ya? Kuman Nggak tahu, nangis. Pak. Oh, nggak tahu ya. Oke, yang Iya, tahu yang kuman tahu. nangis. Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan yang Saya, Pak. Oke, siapa sebutin nama? Nama? Siapa sih yang mana sih? Kuman. Tadi yang bilang saya siapa? Ya. Ya, silakan jawabannya apa? Perkenalan diri dulu, Pak. Ya, namanya saja. Nama, terus jawabannya apa? Nama saya Dina Novi Andini. Jawabannya kuman di tangan. Kuman di tangan, waduh. Belum betul nih. Kuman apa yang selalu menjaga kebersihan? Belum tepat. Kuman. Waduh, ini SMK perlu melek teknologi juga ini ya. Kuman apa yang selalu menjaga kebersihan? Belum tepat. Ayo, Mas Faiz. Rahmatullah. Mas Faiz. Saya tahu, Pak. Pak. Oke, Mas Rindu, silakan. Kalau mau jawab. Kuman. Nggak tahu lagi, Pak. Langsung jawabannya, Pak. Langsung jawabannya aja, Pak. Mas Galuh semangat banget saya lihat tuh. Apa sih? Kuman apa yang selalu menjaga kebersihan, Mas Galuh? Apa ya? Kuman. Nggak tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, Ku mandi tiap hari. Gimana? Ku mandi tiap hari. Oh, belum tepat. Tadi udah dijawab sama yang lainnya. Aduh. Ya, Pak. Ya, silakan. Sebutin namanya. Ari pasti bisa, Ari. Ya. Diklik aja, Bu Lisa. Ternyata pandemi ini membuat konsentrasi perlu difokuskan kali ya. Jadi jawabannya adalah aku mandi pakai sabun minimal mandi 2 kali sehari, gitu ya. Ari. Kalau mandi tok tanpa sabun kira-kira bersih nggak? Kumannya hilang nggak? Enggak. Lanjut, Bu Lisa. Bersih, Pak. 6 kali. Tergantung. Oke. Hari. Mohon maaf semuanya. Umur Anda berapa tahun? Klik aja. 17. 17. Mau 18 tahun. 16 tahun, mau 17 tahun. Lanjut, Bu. 21. 15. Oke, mohon perhatiannya. 15. Berarti antara 14 dan 18 tahun ya. Jadi kan Mohon untuk di-mute. Senang sekali bertanya sebelum dia meribut. Oke, mempunyai prinsip. Oke, mempunyai prinsip yang baik berpanjang dan benar-benar mohon maaf, suaranya agak menggema, bisa di-mute dulu ya. Semuanya di-mute, dibantu Bu Lisa. Mungkin suara saja yang masuk, yang lainnya di-mute dulu. Oke, sudah ya. Adik-adik sekalian, ini ciri khas remaja tengah usia, ya, apa di remaja tengah ya. Berarti kan tadi sudah menyampaikan usia kira-kira
di antara 17 sampai 18, berarti masuk di sini. Jadi adik-adik semuanya bisa melihat di sini, ya. Senang sekali bertanya segala sesuatu dan ingin bukti sebelum dia menerimanya. Nah ini, ya kan, ada di antara kalian juga nih. Mempunyai prinsip-prinsip yang mulai dipertajam dan benar-benar merencanakan cara untuk mencapainya. Yang paling lagi tren sekarang itu mencari identitas diri, gitu ya. Kadang tidak yakin dengan dirinya, gitu kan, mencari sesuatu di luar sana, gitu kan. Timbulnya keinginan untuk kencan, nah, sudah mungkin banyak ya anak-anak SMK sekarang yang janjian, gitu kan, untuk ketemu di mana dan seterusnya. Mempunyai rasa cinta yang mendalam, nah, sudah mulai rasa keinginan untuk mencintai orang lain, mencintai teman dan seterusnya. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, ini nih ciri khas remaja di usia adik-adik sekalian yang rawan salah satunya adalah berkhayal tentang aktivitas seks. Jadi hampir mungkin yang hadir saat ini tidak terlepas dari khayalan aktivitas seks. Oke, lanjut Bu Lisa. Nah, ini perbedaan fisiknya. Ini remaja laki-laki, suara besar, pertumbuhan penis dan kantung zakar, ereksi dan ejakulasi, badan berotot. Sementara perempuan ada pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama, pinggul melebar, ada payudara, buah dada membesar. Saya kira dia alamin ya. Ini perbedaan tanda awal kematangan. Kalau perempuan biasanya muncul menstruasi. Lanjut. Kalau laki-laki biasanya mengalami namanya mimpi basah. Ya. Banyak yang udah mulai bisa. Hubungannya dengan HIV apa? Kita akan lihat dulu terkait dengan infeksi menular seksual atau infeksi saluran reproduksi. Ya. Jadi trennya saat ini banyak sekali anak-anak muda, khususnya yang sekolah, itu kan, menurut informasi yang kami dapat dari teman-teman medis, itu kan, dan jumlahnya tidak sedikit, itu kan, banyak yang mengalami infeksi saluran reproduksi. Ya. Paling banyak itu melalui hubungan seksual. Ada namanya GO, sifilis, kutil kelamin, dan beberapa diantaranya adalah HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS ini masuk kategori penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks dengan orang yang positif HIV. Lanjut. Infeksi saluran reproduksi, ini perilaku seksual yang mempermudah penularan adalah bukan hanya hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan saja. Bukan hanya hubungan intim melalui kemaluan laki-laki dan perempuan, tapi juga melalui anal seks. Berarti hubungan melalui anus. Berganti-ganti pasangan seks atau pelacuran, membeli atau jajan seks, gitu kan, yang tidak sehat. Akibat jangka panjangnya apa? Dari infeksi saluran reproduksi, ada kemandulan, komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, cacat janin, ada kanker juga, keguguran. Dan lebih tragis lagi, saat ini cukup banyak mereka yang mengalami HIV dan AIDS. Lanjut. Ini yang tadi kami sampaikan. Diulang lagi, Bu. Kami sampaikan tadi ya, bahwa hubungan seksual ini tidak hanya sebatas kepada hubungan tadi, laki-laki dan perempuan. Tapi ada namanya genito-genital, alat kelamin dengan alat kelamin. Ya. Alat kelamin dengan mulut. Kalau alat kelamin dengan alat kelamin tadi, laki-laki dengan perempuan. Orogenital, alat kelamin dengan mulut. Ya, berarti alat kelamin masuk ke mulut. Ada anogenital, alat kelamin dengan anus. Sedikit informasi, itu kan, sebatas informasi yang kami dapat terakhir ini adalah ada sekitar 6.000 anak remaja saat ini, gitu kan, yang melakukan hubungan seks yang tidak sehat melalui anogenital, jadi alat kelamin dengan anus. Jadi hubungan seksnya adalah melalui anus. Ini banyak dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Ini penyakit kelamin, contohnya. Nah, kami munculkan ini agar nanti setelahnya bisa konsultasi ya. Kencing nanah, lanjut. Ini gonore ya, atau kencing nanah. Ini pada laki-laki tadi gonore. Ini gonore pada wanita. Ya, ini pada wanita, klamidia pada wanita. Ya. Jadi ada penyakit kelamin seperti ini. Lanjut. Oke, ini ulkus mulai, jadi mulai seperti
ada luka ya. Lanjut. Ini di alat kelamin laki-laki, ini di alat kelamin perempuan ada herpes genital. Lanjut. Ini pada pria. Oke, ini pada wanita. Ini sifilis. Lanjut. Ini sifilis yang berkembang di tahap 2. Lanjut. Oke, ya, sifilis ini bisa menular juga ke bayi yang dikandung. Nah, ini lahirnya seperti ini. Ini pada perempuan, genital wart, penyakit kelamin, laki-laki dan perempuan ya. Ini kondiloma. Lanjut. Ini pada wanita kondiloma akut. Nah, oke. Ini tanda khas penyakit menular seksual nih. Keluar cairan dari alat kelamin secara abnormal, berbau dan berwarna. Jadi kalau di antara adik-adik sekalian di alat kelaminnya itu berbau dan berwarna, segera saja memeriksakan diri ke layanan terdekat. Sakit panas waktu buang air kecil. Gatal-gatal di sekitar alat kelamin. Ada yang suka garuk-garuk alat kelamin ya, tangannya baru pegang, sambel nih. Kalau itu kepanasan ya. Karena faktor penularan yang lainnya. Nyeri di perut bawah atau sekitar alat kelamin atau suatu berhubungan seks. Ini biasanya yang sudah menikah ya. Terus luka di mulut atau alat kelamin dengan pembesaran getah. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita ke HIV/AIDS. Kenapa tadi kami antarkan dulu tentang IMS? Karena tren saat ini penularan HIV/AIDS paling tinggi adalah melalui kontak seksual. Oke, ini kita sekarang masuk ke HIV/AIDS. Bu Lisa bisa ditampilkan nanti video HIV/AIDS-nya yang sudah saya kirim. Ini dasar hukum penanggulangan HIV/AIDS-nya. Sebelum ke video ya, ini ada dasar hukumnya nih. Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006 dan seterusnya ini sampai Permendagri, Perda Jawa Tengah, Keputusan Gubernur, dan kita di Cilacap itu dinaungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 2 tahun 2015. Ini tentang penanggulangan HIV/AIDS. Ya. Sekarang kenapa kita harus peduli ini menangani serius penyebaran dan penularan HIV/AIDS? Gitu. Karena HIV/AIDS ini bukan hanya merupakan masalah medis. Kalau kita ketahui HIV/AIDS jelas ini masalah medis kesehatan ya, karena ada treatment, ada pemeriksaan, ada pengobatan dan seterusnya. Tapi juga HIV ini merupakan masalah psikososial, perilaku, kan? Masalah keyakinan. Tadi pemahaman yang salah bisa menjadi keyakinan, pembenaran sehingga berdampak kepada hasil yang salah. HIV/AIDS ini sekarang menjadi suatu hal yang sistemik, berdampak kepada aspek kehidupan manusia, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak GM, bahwasanya produktivitas adik-adik sekalian akan terganggu nih nanti kalau setelah lulus, mau cari pekerjaan, ternyata terinfeksi HIV. Kenapa? Karena harus pengobatan, harus menjaga perilaku hidup sehat, dan terus-menerus melakukan treatment. Dan kalau tidak terkelola dengan baik, ujungnya adalah sakit. Lanjut. Problem HIV/AIDS ini kronik dan mematikan. Kenapa? Ada obat ARV tapi tidak menyembuhkan, menghilangkan atau membunuh virus HIV. Ya. Ada obatnya namanya ARV, tapi tidak bisa menyembuhkan atau membunuh. Karena apa? Ini bentuknya virus. Ya. Orang dengan HIV/AIDS akan meninggal setelah 5-7 tahun jika tidak berobat. Jadi tubuh manusia itu hanya bisa bertahan sekitar 5-7 tahun gitu kan, ketika sudah ada virus HIV ada dalam tubuh dan tidak diterapi. Dan perlu terapi dan pengelolaan seumur hidup tadi. Obat ARV-nya harus diminum setiap hari seumur hidup, sehingga membutuhkan banyak biaya tentunya untuk kesehatan. Lanjut. Ini fenomenanya ya, menular banyak yang terinfeksi fenomena gunung es. Jadi HIV/AIDS ini merupakan fenomena gunung es. Laten. Penularannya bersifat laten, orang yang terinfeksi tidak ada gejala dan tidak merasakan, tapi sudah bisa menularkan. Oke. Contohnya jika ada 2 orang, satu positif, satu tidak. Oke, mohon untuk di suaranya dengung juga. Oke ya. Misal salah satu ada positif, satu tidak. Pada hari ini mungkin ada komunikasi ya, kontak, gitu kan?
Jadi berikutnya dia dicek, mungkin belum bisa terdeteksi, tapi sudah bisa menularkan ke orang ketiga, keempat, dan seterusnya melalui kontak darah maupun kontak cairan. Seperti itu ya. Nanti kita akan detailkan lagi pola penularannya seperti apa. Oke, ini temuan kasus HIV/AIDS semakin bertambah, gitu kan? Di antaranya adalah pelajar. Jadi betul sekali yang dilakukan oleh PLTU Adipala, ya, Indonesia Power, untuk melakukan sosialisasi HIV kepada pelajar. Karena kasusnya semakin hari bertambah. Oke, lanjut. Jadi lanjut, Bu. Oke, kita ketahui bahwa, oke, dilanjut lagi, Bu. Oke, ya. Dan HIV ini, HIV/AIDS selain tadi berdampak sistemik dan seterusnya, ada persoalan berat juga yang harus dihadapi kita dalam rangka melakukan pencegahan penanggulangan, yaitu adanya stigma diskriminasi di masyarakat. Jadi banyak yang belum mau menerima status HIV seseorang. Ya, masyarakat cenderung mencap buruk, bahkan ada yang mengucilkan. Banyak pasien ODA yang belum mau membuka diri terhadap pasangan atau orang lain. Sehingga ada cukup banyak, bisa jadi di lingkungan kita, di sekitar kita ada yang positif, tapi dia belum berani menyampaikan statusnya. Kenapa? Karena masih ada stigma, ada cap buruk. Bahkan ada beberapa di tempat sekolah, ya, itu malah tidak diperbolehkan untuk sekolah. Nah, ini kan ada persoalan yang keliru, gitu kan? Karena mereka tetap punya hak untuk sekolah. Tentunya. Oke, lanjut. Nah, ini HIV, saya kira sudah mendapatkan pelajaran ya, di mata pelajaran biologi dan seterusnya. Merupakan human immunodeficiency virus yang menyasar pada tubuh manusia. Ya, oke. Kalau AIDS ini adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh turunnya daya tahan tubuh. Ini terjadi setelah virus HIV masuk. Jadi virusnya masuk dalam tubuh itu HIV-nya, gitu kan? Setelah masuk dalam tubuh daya tahan menurun, maka akan mudah masuk infeksi dari luar. Setelah muncul TB, muncul penyakit-penyakit yang lain, ini yang disebut dengan AIDS. Jadi penyakit yang disebabkan karena turunnya daya tahan tubuh yang diakibatkan oleh HIV. Lanjut. Nah, ini penularannya melalui apa? Lewat darah tadi ya, melalui jarum suntik yang tidak steril, yang digunakan bergantian. Kan? Kontak darah ini bisa selain melalui jarum suntik tadi, ketika kita kontak dengan orang yang positif tapi ada luka dalam. Ya. Sekarang makanya penting menolong kasus kecelakaan di jalan, pastikan bahwa pada waktu kita menolong, kita tidak ada luka dalam. Karena kita tidak tahu orang yang kecelakaan, yang keluar darah itu ada virus HIV-nya atau tidak. Maka penting sekali untuk melakukan perlindungan diri yang baik, khususnya menjaga bahwa tidak ada proses penularan ke diri kita. Lanjut. Oke. Nah, penularan yang lain adalah melalui sperma dan cairan vagina, lewat kontak seksual dengan orang yang terinfeksi HIV. Baik tadi alat kelamin dengan alat kelamin, melalui mulut maupun juga melalui anus. Ya. Jadi yang menularkan adalah tadi cairan alat kelamin. Baik sperma maupun cairan vagina yang sudah ada virus HIV-nya. Ya, lanjut. HIV ini masuk kategori penyakit menular, tapi sebenarnya tidak menurun. Nah, proses penularan melalui ibu yang positif HIV ke janinnya adalah melalui air ketuban. Jadi dari ibu ke janin yang dikandungnya melalui proses persalinan. Jadi kalau persalinannya itu dilakukan secara normal, ada gesekan darah, dari ibunya masuk ke bayinya bisa terjadi penularan. Maka dicegah dengan program PNTC. Lewat ASI, ASI ini juga produk darah. Makanya beberapa kasus orang yang terinfeksi HIV, ibu terinfeksi HIV, itu kan tidak memberikan air ASI-nya kepada anaknya, tapi diganti dengan susu formula. Ini HIV menjadi AIDS ini butuh waktu nih, ya, sekitar 3-10 tahun ya. Kalau kondisi kesehatannya bagus, tapi kalau di Indonesia usah di Cilacap tidak perlu nunggu lama ya, karena perilaku hidupnya yang kurang baik, kurang sehat, maka biasanya di 3 tahun sudah drop, sudah masuk ke AIDS. Oke. Ini periode jendela adalah periode tadi yang sampaikan, periode laten. Dia sudah ada virus HIV-nya, dicek tapi masih belum terlihat melalui laborat, tapi sudah bisa menularkan kepada orang lain. Lanjut.
Nah, ini HIV tidak melalui ini. Gitu kan. Lanjut, kan merawat orang HIV pun ya mengeluarkan kontak darah maupun kontak cairan. Nah, HIV/AIDS juga tidak menularkan melalui hewan, karena virus HIV ini hanya ada di sel tubuh manusia yang hidup. Jadi penularannya adalah dari manusia ke manusia. Jadi kalau ada hewan yang menggigit, ada darah masuk ke hewan, virusnya ini mati karena tidak bisa hidup di tubuh atau hidup di cairan maupun darah hewan. Dia hanya bisa hidup di manusia. Jadi melalui hewan apapun tidak menular. Lanjut. Bisa dilanjut ya, Bu Lisa? Oke. HIV juga tidak menularkan melalui benda-benda yang telah digunakan oleh orang yang terinfeksi HIV. Jadi toilet, telepon, alat makan, baju, nah, ada. Maka tidak perlu dikucilkan, karena tidak menularkan melalui kontak, nah, tidak melalui tangan dan seterusnya. Apalagi penggunaan di toilet, HIV tidak menularkan melalui itu. Kalau bacanya apa? Bukan HIV-nya ya, panu, kadas, kurap itu kan karena bisa penularannya melalui minyak ya, atau mungkin pakaian yang digunakan. Kalau HIV tentunya tidak seperti itu, hanya terbatas sekali melalui penularannya dari kontak darah maupun kontak cairan alat kelamin. Lanjut. Ya. Ada pertanyaan nih, berciuman. Nah, berciuman menularkan enggak? Bila keduanya ada luka terbuka di bagian mulut, maka ada kemungkinan terjadi penularan HIV. Ya, berciuman yang dimaksud di sini mungkin cium kening dan sebagainya ya, tidak. Tapi kalau sudah sampai dengan ada luka, karena penghantar luka itulah yang menghantarkan kontak darah. Jadi kalau adik-adik semuanya ini, ya kan, masih SMK tentunya tidak melakukan ciuman ya, karena selain bukan muhrimnya itu kan, tapi juga berdampak juga kepada penularan penyakit. Lanjut. Prinsipnya harus ada 2 orang atau lebih. Jadi orang yang terinfeksi HIV, ODA, itu kan, itu ada kontak dengan orang sehat, baru muncul HIV. Jadi tidak begitu saja muncul seseorang tanpa kontak kena HIV. Ya. Jadi pada dasarnya HIV tidak mudah menular, penularannya sangat terbatas, namun sekali tertular, HIV itu tidak akan bisa diobati atau tidak bisa keluar dalam tubuh manusia. Ya, lanjut. Siapa yang lebih berpotensi tertular HIV? Nah, ini pembeli seks. Pembeli seks itu kalau di Binangun itu sebulan saya pernah ke sana ya, di sana ada Widara Payung ini ya. Pantai Widara Payung. Pantainya nggak salah, wisatanya nggak salah, tapi ada perilaku-perilaku mungkin ya dari beberapa yang menyalahgunakan fasilitas itu yang akhirnya terjadi kontak transaksi seksual. Ya. Penasun. Nah ini sekitar 800.000 itu gay waria LSL. Jadi sekarang trennya itu bukan hanya gay tok, tapi ada LSL. Ini hati-hati yang perempuan nih. Ini banyak laki-laki di zaman sekarang itu, ya, dia berhubungan dengan perempuan tapi juga dengan laki-laki. Secara seksual, dia juga senang berhubungan dengan laki-laki. Ini LSL. Kalau gay, dia hanya memilih laki-laki tok, nggak pernah dengan perempuan. Ya. Terus apalagi pekerja menikah dengan laki-laki yang terinfeksi HIV/AIDS. Ya. Data terakhir di KPA hari ini, hampir ada sekitar 90 pasangan calon pengantin yang kemarin terinfeksi HIV. Makanya kita kelola dengan baik. Terus siapa lagi? Bayi dan anak-anak. Lanjut. Jadi prosesnya tadi penularan ya, tidak. Apa seorang yang terinfeksi HIV dapat dibedakan dengan orang lain? Kalau HIV baru masuk, gitu kan, itu belum bisa dibedakan karena belum muncul infeksi oportunistik. Jadi seperti halnya orang bercermin, orang sehat yang bercermin, tidak menunjukkan gejala klinis. Kecuali nanti kalau sudah masuk stadium AIDS, akan muncul TBC-nya, muncul penyakit kulitnya, dan seterusnya. Dilanjut. Cara pencegahannya gimana? Dilanjut lagi. Ini anak SMP ya, sekarang anak sekolah ya. Tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi tadi, ya, karena di usia-usia adik-adik semuanya, usia 17-18 tahun ini ada berfantasi seksual,
tentunya ada keinginan untuk berhubungan seks. Nah, ini bisa dikelola untuk tidak berhubungan seks. Bagaimana caranya? Dengan melakukan aktivitas yang positif, olahraga, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan prestasi. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian yang tidak steril. Lanjut. Ya. Ini ya. Boleh jatuh cinta dan sebagainya itu kan, tapi jangan sampai masuk ke hubungan seks. Lanjut saja. Dilanjut. Ya, jadi oke. Bisa jadi di lingkungan kita, sekitar kita sudah banyak orang yang positif HIV karena tadi ciri-cirinya tidak terlihat, kan? Ada bahkan yang mungkin tidak melakukan pengobatan, terapi atau tidak melakukan pemeriksaan. Ini proporsi ODA dengan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap ya. Perempuan 29, laki-laki 70,4%. Laki-lakinya berkembang pesat sekali. Dulu hampir sama tuh, 50-50. Sekarang laki-laki berkembang pesat. Dari banyak yang total laki-laki yang positif ini, kebanyakan adalah LSL, lelaki suka lelaki atau gay. Nah, ini sudah banyak terjadi justru di kalangan anak-anak SMK, SMA, kan? Maka penting sekali kalau sudah ada perasaan menyukai laki-laki dan pernah berhubungan dan segera konsultasi. Karena kalau dibiarkan terus nanti seperti arisan, nggak kena sekarang, besok nggak besok, lusa dan seterusnya. Oke ya, lanjut. Ini faktor resikonya, ya ada heteroseksual, mohon maaf tadi dibalik lagi heteroseksual. Ini homoseksual nih sekitar 25%, jadi tinggi sekali tuh, ya homoseksual atau biseksual. Terus yang perinatal 1,6 adalah penularan dari ibu ke janinnya. Nah, yang biru ini heteroseksual nih, yang laki-laki dengan perempuan gitu kan, juga banyak. Lanjut. Nah ini pekerjaannya nih. Ini mohon maaf nih, mulai tenaga profesional sampai dengan ada PNS, ada guru juga nih, ada anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi, hampir semua kampus yang saya ajar itu kan, kami punya mahasiswi yang positif HIV juga. Kenapa? Karena dari pergaulan waktu SMA-nya, sebenarnya dia sudah terinfeksi. Yang ketahuan sudah jatuh sakit di kuliahan. Makanya penting ini sosialisasi di tingkat SMK. Lanjut. Nah, ini. Data sampai dengan Agustus itu ada 1.734 ODA di Cilacap. Sampai Agustus kemarin. Sekarang bertambah terus nih, apalagi adanya COVID. Ya kan? Muncul penyakit infeksi oportunistik yang dicek selain dia kena COVID, dan dicek HIV-nya juga positif HIV. Dan ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap, tidak terkecuali di Binangun. Nanti kita lihat jumlah di Binangun saat ini ada berapa. Lanjut. Oke, ini data di per kecamatan sampai dengan kuartal 1. Berarti di pertengahan ya kemarin. Oke, lanjut. Dilanjut saja. Nah, ini Binangun nih, ada 31. Kita lihat urutan nomor berapa Binangun nih. Dilanjut. Ya. Jadi yang kasus penemuan terbanyak di Cilacap Selatan, muncul kesugihan dan seterusnya. Binangun nomor 31. Persoalannya bukan di Binangun nomor urutan 17 gitu kan. Kenapa di Cilacap Selatan itu banyak ditemukan? Karena banyak orang yang periksa di sana. Ya kan? Fasilitas kesehatan di sana terjangkau, dapat dijangkau. Di Kesugihan juga demikian. Nah, di Binangun bisa jadi proporsi orang yang pemeriksaan diri ke HIV, ke puskesmas dan sebagainya lebih sedikit. Sehingga yang ditemukan juga sedikit. Coba kalau yang periksa banyak, mungkin penemuannya akan lebih banyak. Seperti halnya Cilacap nih kasus COVID ya. Kemarin kita ketahui, gitu kan, Cilacap sedikit ya. Tapi tiba-tiba sekarang menjadi urutan nomor 1 penemuan kasus COVID-nya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara massal. Jadi tetap aja walaupun Binangun nomor 17 baru terdata 31, karena fenomenanya gunung es, bisa jadi 31 kali 100 dan seterusnya. Atau banyak yang belum dilakukan pemeriksaan. Oke, dilanjut. Kapan kita mencurigai bahwa seseorang menderita AIDS? Yang pertama adalah faktor perilaku. Yang biasanya PSK, WPS, sopir. Sopir ini tidak semua sopir ya, artinya pelaut urban, gitu kan, pekerja pernah bekerja di luar negeri atau di luar kota, tapi pernah melakukan hubungan seks yang tidak sehat, gitu kan, dan seks yang salah nih.
Yang salah tadi, hubungan seks dengan sesama jenis. Kan? Terus muncul gejala klinis, batuk lama, panas badan lama, diare kronis, muncul infeksi oportunistik, berat badan menurun drastis. Kan? Dan tren saat ini banyak anak-anak SMK, SMA yang kami dapetin, itu kan, muncul ada infeksi oportunistiknya. Malah yang tren itu adalah seperti stroke ya, masih muda, masih sekolah kok kayak kelihatan stroke. Setelah dicek ada faktor resiko, itu kan, ada virus HIV-nya. Ini penting juga nih. Berat badan panas tidak turun-turun, ada faktor resiko tadi, segera aja dilakukan pemeriksaan. Lanjut. Ini gejala mayornya nih, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Gitu kan? Diare kronis, demam. Nah, kalau ada salah satu gejala mayor, segera saja dicek HIV-nya. Ya. Kalau ini gejala minor, kalau lebih dari 3, misalnya ada batuk, ada herpes itu dampa ya, ada kondisi oral atau jamur mulut, gitu kan, maka cek. Jadi kalau ada gejala kayak gini, lebih baik melakukan inisiatif untuk pemeriksaan diri HIV-nya. Di mana? Di Puskesmas Binangun bisa. Di Puskesmas di Luru Cilacap bisa. Di rumah sakit umum juga bisa. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh nih. Ini wanita usia sekitar 17 tahun. Ya kan? Seringkali itu muncul ada kandidiasis oral, itu jamur mulut. Tapi juga muncul tipes. Kalau tipes itu biasanya mulutnya juga putih. Ya kan? Nah, ini mulutnya putih, ada jamur mulut, ada sedikit kelihatan goek gitu. Jadi lihat goeknya itu. Ini 17 tahun perempuan ternyata dicek positif HIV ini. Awalnya diketahui ada sariawan, terus muncul jamur mulut, terus muncul tipes berulang-ulang, kan? Hanya dicek ada virus HIV-nya. Lanjut. Nah, ini. Biasanya kalau orang sudah terinfeksi HIV, sudah masuk AIDS juga menyerang ke rahang. Kalau bahasa kita lak-lakan ya bagian dalam. Lidahnya begitu putih gitu seperti itu. Kasusnya banyak ini. Lanjut. Bisa dilanjut ya Bu ya? Bu Lisa. Oke. Nah ini. Selain itu juga muncul penyakit kulit biasanya. Kalau orang terinfeksi HIV sudah masuk AIDS, maka rentan sekali kena penyakit kulit. Ya, ini salah satu contoh. Orang biasanya datang ke tempat kita masih anak sekolah itu kan. Ini di rumah banyak banget. Mohon maaf diulang yang tadi. Diulang yang tadi nih. Ya. Itu banyak yang mengeluh alasannya itu kenapa? Digigit nyamuk. Itu kan ini kayak kena demam berdarah atau pokoknya banyak nyamuk, gitu kan? Tapi munculnya tiba-tiba kayak seperti keselomot, ya. Banyak, kan? Nah, setelah ada di konseling ada perilaku berisiko, dicek ternyata ada virus HIV-nya. Tapi sekali lagi tidak semua orang yang kena penyakit kulit seperti ini kena HIV ya. Harus lihat faktor risikonya dan dipastikannya adalah melalui pemeriksaan darah. Dilanjut. Nah ini, selain itu, orang yang sudah kena HIV dan masuk stadium AIDS, biasanya juga kena wasting syndrome, berat badan turun drastis. Ya. Terus kena TBC, tuberkulosis. Makanya sekarang ada program, setiap orang yang kena TBC diperiksa HIV-nya. Setiap orang yang kena HIV diperiksa TBC-nya. Karena orang yang kena HIV, kecenderungan dengan daya tahan tubuh menurun, akan mudah terinfeksi penyakit tuberkulosis dari luar, dari orang yang kena TBC. Lanjut. Oke, terus ada nih, sarkomakopasi herpes tadi ya. Herpes itu dampa yang berulang-ulang gitu ya. Lidah atau sampai pembengkakan dan seterusnya. Lanjut. Oke. Nah, ini kalau perempuan ya biasanya itu selain tadi ada beberapa infeksi adalah di tokso. Tadi muncul toksonya. Meskipun tidak semua perempuan atau laki-laki kena tokso kena HIV ya, tapi kecenderungan perempuan yang kena HIV selain kena TBC, hepatitis sampai dengan AIDS ya tadi ya sudah stadium AIDS akan muncul tokso. Ya, lanjut. Lanjut saja ya. Oke. Nah, itu gambaran tentang HIV/AIDS nih. Nah, persoalan kita di masyarakat adalah terkait dengan stigma dan diskriminasi. Jadi penanggulangan atau tadi pencegahannya sudah jelas ya, tidak kontak hubungan intim dan seterusnya. Nah, sekarang ke
persoalan di lingkungan kita. Persoalannya adalah di stigma dan diskriminasi. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Coba kita lihat. Ini di masyarakat itu seringkali masih muncul seperti ini kalau tahu ada orang yang positif HIV. ODA. ODA ini adalah orang dengan HIV/AIDS. Seringkali menyalahkan, salah sendiri itu. Kan? Merusak nama baik keluarga, memalukan, nggak perlu diurus, diisolasi saja. Bahaya kalau kerja bareng ODA, menjijikan, amit-amit. Ini adalah stigma. Salah apa benar? Menjadi salah kalau kita menyampaikan atau kita memberikan stigma ini kepada ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Karena kita ketahui bahwa ODA itu bukan persoalan masalah hubungan seks bebas saja. Banyak anak kecil yang tidak salah, gitu kan, tidak tahu ada kontak ibunya positif, tidak dilakukan treatment, tertular. Jadi penularan HIV ini seperti halnya kecelakaan di jalan raya. Ya. Yang namanya kecelakaan di jalan raya itu bukan hanya yang ugal-ugalan yang kena itu. Yang biasa-biasa saja bisa kena. Kalau dia tidak waspada. Sama, kalau ada semua tidak tahu tentang HIV/AIDS, cara penularannya, pencegahannya, juga bisa jadi malah menjadi bagian dari korban penularan HIV. Oke, lanjut. Nah, ini stigma kepada ODA ya. Sikap negatif yang diberikan pada ODA atau cap buruk mendorong ketertinggalan ODA dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV. Jadi dikucilkan, dicap buruk. Ada pertanyaan, ketika kita dikatakan jelek oleh orang lain, dihina, disindir, apa yang muncul? Marah, kecewa ya. Kadang pengen membalas. Nah, kalau orang dengan HIV/AIDS itu kan dihina, disindir, diejek, dia akan marah juga sama seperti kita. Dan ujungnya dia akan berpikir bahwa dia tertular kan bukan karena muncul begitu saja, karena tertular dari orang lain. Kalau sampai dengan frustasi, itu kan, maka dia bisa dengan kondisi yang tertekan untuk menularkan juga kepada orang lain. Nah, ini yang penting agar tidak ada stigma pada ODA. Lanjut. Nah, kenapa penting menghilangkan stigma dan diskriminasi? Ya. Jadi dalam program penanggulangan HIV/AIDS ini penting kita untuk tidak stigma diskriminasi. Karena apa? Akan merugikan upaya penanggulangan infeksi HIV/AIDS. Jadi stigma dan diskriminasi kalau ini masih ada di masyarakat, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, ini menghambat upaya penanggulangan dan pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang terjadi akhirnya orang yang positif akan menyembunyikan statusnya. Kalau dia sudah ketahuan, kalau tidak terkelola dengan baik, muncul stres, depresi, bisa sampai dengan membunuh dirinya sendiri, atau kalau dia frustasi bisa menularkan kepada orang lain. Maka penting untuk tidak dilakukan. Lanjut. Dilanjut. Oke. Maka penting untuk kita lakukan komunikasi perubahan perilaku. Pastikan adik-adik semuanya mengenali perilaku yang merugikan. Mengerti alternatif yang tersedia. Hubungan seks tidak sehat, berganti-ganti pasangan, itu kan? Apalagi belum waktunya atau belum menikah, itu kan? Tidak tahu pasangannya seperti apa, merugikan atau tidak? Oh, merugikan berarti tidak dilakukan. Terus mengerti alternatif yang tersedia tadi. Bisa disalurkan dengan apa? Dengan olahraga, dengan kegiatan yang positif. Terus bagaimana kalau ternyata sudah ada faktor resiko, tahu alternatifnya, periksa. Terus yang penting lagi apa? Dapat berlaku sesuai pengetahuan perilaku sehat. Perilaku sehat itu tadi, perilaku yang tidak menyebabkan seseorang itu tertular penyakit. Ya kan? Atau menularkan penyakit kepada orang lain. Terus menerima dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan perilaku yang telah berubah. Ini salah satunya. Kegiatan yang dilakukan oleh IP ini adalah bentuk komunikasi perubahan perilaku. Yang dilakukan oleh PLTU Bunton, ya, oleh PT Indonesia Power ini suatu hal yang luar biasa. Karena ini bagian dari komunikasi untuk perubahan perilaku. Agar generasi ke depan menjadi lebih sukses, lebih baik lagi. Lanjut. Perubahan perilaku perlu terus didukung melalui hubungan yang baik dengan masyarakat. Masyarakat itu bukan berarti adalah orang dewasa saja. Remaja adalah bagian dari masyarakat. Siswa adalah bagian dari masyarakat. Ya. Mempunyai pemahaman yang benar dan terbangkit motivasinya untuk tetap mempertahankan perilaku hidup sehat. Ya, perilaku hidup sehat saat ini, ketika kita harus daring, dan kenapa? Daring ini bagian dari komunikasi perubahan perilaku. Karena posisinya saat ini adalah
sedang kita sama-sama tahu sedang mengalami pandemi COVID. Ya, lanjut. Nah, di program HIV itu ada tagline-nya stop. Ya, suluh, temukan, obati, dan pulihkan atau penanganan. Suluh artinya apa? Di dalam program pencegahan penanggulangan HIV ini, mohon ulang lagi tadi Bu, yang suluh, S-nya dulu. Nah, untuk mencegah pertamanya ini. Jadi perlu adanya edukasi seperti ini adalah bagian dari program HIV. Suluh, mencegah pertamanya penularan HIV melalui edukasi. Ya. Informasi dasar HIV/AIDS, mensosialisasikan program penanggulangan HIV/AIDS kepada seluruh elemen masyarakat sampai keluarga. Ya. Dan harapannya nanti adik-adik sekalian juga menyampaikan kepada kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, bahkan lingkungan sekitar. Lanjut. Setelah ada edukasi, ya, temukan nih tadi. Kalau melihat ada ciri-ciri yang seperti tadi, diajak untuk periksa HIV. Dicek di layanan terdekat. Kalau sudah tahu dia positif, itu kan, berarti kita sudah bisa nih menemukan. Ya kan? Kenapa dengan kita menemukan, maka kita bisa mencegah agar yang sudah positif ini tidak menularkan kepada orang lain. Gitu ya. Lanjut. Nah, setelah ditemukan, diobati. Kalau sudah ketemu bahwa seseorang terinfeksi HIV, maka harus diobati. Biar apa? Biar harapan hidupnya semakin baik, kualitas hidupnya semakin baik, dan juga tidak lagi menularkan kepada orang lain. Apakah bisa dikelola? Bisa. Dengan apa? Pengobatan ARV secara patuh. Ya. Lanjut. Oke. Nah, setelah itu apa? Pulihkan. Ya, pulihkan ODA dengan penanganan berkelanjutan, patuh minum obat. Karena minum obat ARV itu kepanjangan dari antiretrovirus. Kalau ART itu antiretrovirus terapi. Jadi seorang yang positif HIV dia harus minum obat antivirus itu setiap hari seumur hidup. Bayangkan minum obat seumur hidup, maka perlu dilakukan pemulihan agar ODA orang dengan HIV ini bisa minum obat secara lanjut. Nah, terus bagaimana kalau kita mengetahui ada orang di sekitar kita yang terinfeksi HIV? Ini penting nih, khususnya buat adik-adik sekalian ya. Apalagi kan semuanya di sini kan kepengen sukses ya, pengen menikah juga dengan sehat, pengen punya pekerjaan yang juga memberikan keberkahan. Oke. Manakala ada ODA di sekitar tempat kita, apa yang dilakukan? Pertama didengar dulu. Kita tidak boleh langsung memberikan cap atau menunjuk dan seterusnya kalau informasi itu tidak benar. Kenapa? Karena di Perda nomor 2 tahun 2015, barang siapa dengan sengaja mempublikasikan ya status orang dengan HIV/AIDS, detail nama dan seterusnya, bukan untuk tujuan kesehatan dan seterusnya, ini akan berdampak kepada sanksi. Maka dengarkan dulu. Kalau dengar betul bahwa di sekitar kita ada yang positif, karena kita udah tahu tentang informasi HIV/AIDS, maka beri dukungan dan semangat pada ODA tersebut, ya. Dan tetap merahasiakan statusnya. Karena tidak pengen kan kerahasiaan seseorang itu terbuka di mana-mana, seperti halnya kalau kita punya rahasia kan, nah dirahasiakan. Sebelum ada kesiapan ODA itu untuk membuka status. Kecuali orang dengan HIV itu sudah siap untuk membuka status, maka itu hak ODA. Jadi nggak apa-apa kalau itu terbuka, tapi karena izin dari orang dengan HIV. Yang kedua apa? Mengkoordinasikan dengan petugas lain kesehatan terkait. Biasanya cukup banyak itu baru merantau, misalkan pulang dan merantau dari Jakarta, merantau dari kota-kota besar, pulang itu kan muncul gejala klinis dan ternyata positif HIV itu kan. Nah, ini penting. Ya, adik-adik sekalian untuk memberitahukan kepada petugas untuk mengkoordinasikan agar ODA ini bisa kembali beraktivitas dengan tentunya dilakukan pengobatan. Terus membantu memberikan informasi secara hidup sehat kepada ODA. Orang dengan HIV/AIDS itu harus makan dan minum yang benar-benar bersih, sehat. Karena kalau tidak, ada bibit penyakit yang lain masuk dalam tubuh, karena daya tahan tubuh itu lemah, maka ini akan menimbulkan sakit baru, dan seterusnya. Nah, dan penting lagi ini ikut serta berarti dalam membantu pengurusan jaminan kesehatan masyarakat. Kalau ODA itu tidak mampu, dibantu, dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai kapasitas. Atau didaftarkan ke Jamkesmas. Tapi ini komunikasinya nanti di tingkatan orang dewasa dalam hal ini bisa jadi adalah dari pihak desa, kelurahan maupun dari pihak kecamatan dan juga Puskesmas terkait. Lanjut. Oke, saya kira itu ya. Jadi hidup positif dengan HIV positif. Ya, jadi
hidup positif itu artinya apa? Ketika ada orang yang positif di lingkungan kita, kita terus harus berpikiran positif bahwa mereka adalah korban yang harus dibantu, gitu kan? Yang tidak boleh harus distigma, kan? Terus hentikan stigma diskriminasi terhadap ODA. Ini penting. Kenapa? Karena dengan kita menghentikan stigma diskriminasi, maka mereka yang positif merasa lebih aman untuk berobat, lebih aman untuk melakukan aktivitas sosial karena tidak merasa terdiskriminasi atau dijauhkan, kan? Maka program penanggulangan akan lebih baik lagi. Lanjut. Saya kira itu. Nah, ini jika dari adik-adik sekalian maupun lingkungan terdekat, kan? Jika ingin tes HIV, bisa datang ke puskesmas terdekat, ya, bisa datang ke rumah sakit, kan? Bisa juga butuh informasi menghubungi kami, ya. Baru mendapat hasil tes HIV kemarin ada itu anak SMK, ya kan, positif HIV, gitu kan. Nah itu bingung itu mendapatkan informasi positif HIV, gitu kan. Pada waktu dia mendapat informasi dia bingung harus kemana, gitu kan. Nah, ini bisa menghubungi kami, nanti kami akan koordinasikan dengan layanan terdekat. Akan melalui obat ARV, akan ganti obat ARV, putus obat, berencana menikah tapi pasangan berisiko, berencana punya anak, kalau nanti ke depan ya, ada yang sudah menikah atau mungkin keluarga atau tetangga, berencana punya anak tapi takut ternyata positif, bisa nanti komunikasikan. Dan juga orang yang sedang hamil. Saya kira itu ya, ini penting sebagai bahan informasi. Selain adik-adik sekalian juga bisa mencegah diri untuk tidak terinfeksi HIV, dan juga bisa menginformasikan kepada lingkungan terdekat dan masyarakat luas, gitu kan. Jika ada kebutuhan mulai ingin tes sampai dengan sedang hamil, tapi ada faktor resiko HIV, bisa menginformasikan, mengkomunikasikan dengan kami di Komisi Penanggulangan AIDS. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak. Nanti mungkin akan dilanjut melalui sesi diskusi, karena giveaway-nya yang tadi belum sempat dibagikan, gitu ya. Oke, nanti mungkin di sesi diskusi ini akan giveaway benar-benar akan dibagikan. Saya kira itu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada kepada Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rubino atas materi yang telah disampaikan. Paham ya tadi yang disampaikan Pak Rubino ya? Paham banget. Nah, biar lebih semangat lagi kita ada door prize ya, Bapak Rubino ya. Minta tolong siapa yang ada pertanyaan silakan bisa chat lewat chat. Saya Bu Rindu. Lewat chat ya, nanti kita pilih beberapa untuk ditanyakan ke Pak Rubino. Sabar. Silakan lewat chat bisa. Bu, jangan lewat chat, Bu, lewat sini aja. Kalau ngomong takutnya tabrakan ya Pak ya. Jadi lewat chat atau bilang nanti saya pilih beberapa. Oke, Mas Rindu kayaknya pengen bertanya dari tadi. Iya. Karena penasaran Mas Rindu. Mbak Madi, kami kesempatan. Silakan Mas Rindu. Halo buat Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rindu Seva Saputra. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak bilang semakin tahun mungkin ya itu penularan HIV/AIDS itu semakin banyak. Dan stigma masyarakat itu semakin kayak mengucilkan gitu loh. Dan apakah ini ada hubungannya sama kurangnya sex education, salah satunya di kalangan pelajar dan lingkungan masyarakat? Dan jika iya, bagaimanakah cara kita dan teman-teman semuanya untuk mengedukasi tentang seks, tapi tidak terlihat tabu gitu loh. Soalnya yang kita lihat sendiri kan, salah satu contohnya kita menjelaskan tentang cara membersihkan alat kelamin misalnya. Itu aja udah dianggap sangat tabu gitu loh. Seolah-olah kita membicarakan hal yang jorok gitu. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini giveaway ya, Bu Lisa ya, dikasih ya. Betul Pak, saya sudah mencatat atas nama Mas Rindu, nanti dapat. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung Pak. Oke, ya.
Saya bisa menangkap pertanyaan Mas Rindu dari suara Mas Rindu dan gerakan Rindu ini. Maaf ya. Oke, Mas Rindu, ya pertanyaan menarik itu kan. Apakah kejadian penularan HIV melalui gitu kan, terus adanya stigma dan sebagainya itu juga dampak dari kurangnya informasi terkait dengan edukasi terkait dengan seks ya, seks edukasi ya. Betul sekali, itu juga berdampak ya, karena kenapa? Seringkali kami ketemu dengan banyak anak SMP, SMK, ya SMP dan sebagainya ya. Kadang tidak memahami terkait dengan tadi alat reproduksi, kan? Alat reproduksi ini ada suatu hal yang harus dijaga dengan baik, kan? Bagaimana caranya bersihkan, dikelola, seperti hanya kita mengelola suatu hal yang berharga dalam diri kita. Nah, seringkali masih dianggap sebagai hal yang jorok, tabu, malu-maluin dan sebagainya. Bayangkan coba, ketika seseorang itu tidak punya alat kelamin, nah ini kan, apa yang dipikirkan, tuh kan? Banyak sekali orang yang melakukan killing self, bunuh diri, tuh kan? Apalagi kita bicara terkait dengan penularan HIV ini, tuh kan? Penularan paling tinggi dalam hubungan seks. Nah ini kami perlu luruskan ya, bahwa cairan yang banyak virus atau penyakitnya itulah di cairan semen namanya. Ya. Cairan semen adalah cairan yang bening. Ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki itu kalau lagi ereksi, ya, itu muncul dulu cairan semennya yang bening, bukan cairan sperma ya. Nah, cairan semen inilah yang banyak sekali mengandung bibit penyakit sebenarnya. Makanya kalau ada yang hubungan intim atau hubungan hanya bilangnya diesek-esek saja itu ya, kok tiba-tiba muncul ada infeksi sifilis, ada penyakit, ya karena tadi. Karena di cairan semen itu tadi. Maka penting ketika muncul cairan semen dan seterusnya dibersihkan. Ya kan? Ya, harapannya ya tidak digunakan untuk hubungan intim karena belum waktunya. Aku minimalnya harus dibersihkan. Kalau tidak bagaimana? Tadi. Ya kan? Akan muncul cukup banyak penyakit. Apalagi tadi kalau sudah ada godaan-godaan dari luar akhirnya berhubungan intim, ya kan? Makanya ada cara bagaimana hubungan intim gitu kan, khusus untuk orang yang sudah berkeluarga. Nah, kalau bagi anak pelajar apa? Teman-teman pelajar ini, saya edukasi tadi, bagaimana alat reproduksi ini gitu kan bisa dijaga, dikelola gitu kan agar tidak muncul penyakit infeksi menular seksual gitu kan, yang nanti akan berdampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan, bahkan juga kepada produktivitas diri kita sebagai anak sekolah, misalkan kalau teman-teman masih sekolah. Saya setuju dengan Mas Rindu ya, bahwa penting untuk dilakukan penguatan untuk seks edukasi, tapi materi seks edukasi itu yang benar-benar lengkap, menyeluruh, sehingga tidak sebatas justru malah memunculkan birahi ya, tapi bagaimana agar kita mengelola alat reproduksi kita dengan baik. Karena ingat tadi, bahwa penularan HIV salah satunya adalah melalui kontak seksual yang tidak sehat, tidak aman, tidak bersih dengan orang yang positif HIV. Sementara kita tidak ngerti orang yang positif HIV seperti apa, karena secara fisik juga terlihat sehat. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya penanya kedua, silakan. Saya, Bu. Saya atau nama Mbak Raswati ya? Ya. Oke, silakan. Mau tanya Pak, tadi kan tentang penularan HIV kan lewat hubungan badan sama darah. Apakah HIV juga itu menular lewat percikan air liur? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Raswati ya, pertanyaannya baik, kan? Juga lagi tren. Sebenarnya kami selain ngurusi HIV, kami di rumah sakit kadang melakukan edukasi hubungannya terkait dengan COVID ya. Jadi HIV/AIDS ini penularannya harus ada kontak dengan orang yang positif HIV dulu ya. Tadi sudah disampaikan ada kontak darah, ada kontak cairan. Berhubungan badan dimaksud di sini adalah berhubungan intim, berhubungan seksual, bukan sentuhan badan ya. Jadi ada kontak cairan di alat kelamin yang positif HIV kepada orang yang sehat. Itu bisa menular. Terus bagaimana itu percikan air ludah ya?
air liur ya. Bahwasanya air liur atau saliva ya itu juga mengandung virus HIV pada dasarnya. Kalau dia positif HIV itu kan salivanya, air liur di dalam mulut itu mengandung virus HIV. Makanya hubungan intim melalui oral, mohon maaf ya, melalui mulut itu bisa ada kontak penularan penyakit. Nah, kalau ada salah satu kena HIV, ya itu tadi melalui kontak oral. Jadi ada. Terus bagaimana kalau itu percikannya? Nah ini, ketika percikan, ya kan, berarti apa? Air liurnya udah keluar kan dari tubuh manusia ya? Ya enggak? Sementara virus HIV hanya bisa hidup di sel tubuh manusia yang hidup. Ketika udah keluar dari tubuh manusia, maka dia tidak bisa bertahan hidup. Oke? Ya. Sehingga tidak cukup menularkan. Kalau percikannya sama dengan percikan darah orang yang terinfeksi HIV. Kami di rumah sakit beberapa teman itu biasa mengelola orang dengan HIV karena percikan darah. Ya kan? Di kulit luar sehingga bisa dibersihkan. Itu tidak menularkan. Sama dengan percikan air liur tadi gitu ya, kan di luar ya. Beda percikan air liurnya di dalam karena ciuman dengan kayak Dracula gitu ya. Nah, itu beda lagi ya, apalagi ada luka. Jadi kalau tadi sampaikan Mbak Rizwa bahwa percikan air liur orang positif HIV apakah bisa menularkan? Tidak cukup menularkan. Ya, karena virusnya tidak masuk ke dalam tubuh dan kalau sudah keluar dari dalam tubuh manusia menjadi mati. Gitu ya, Mbak ya. Tapi tetap harus menggunakan apa? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau ada percikan, ya dibersihkan dengan sabun. Gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, begitu ya Mbak Raswati ya. Selanjutnya, penanya ketiga silakan. Ayo, nggak usah malu-malu ya Pak Rubino ya. Boleh nanya apapun ya. Saya, Bu. Saya siapa nih? Sebentar. Oh, siapa nih? Saya, Bu. Pak. Ya, Pak Mas Ramli. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Di sini saya mau bertanya, Pak. Dalam survei tiap tahunnya untuk penyakit atau orang yang terkena HIV/AIDS kan semakin bertambah setiap tahunnya. Nah, pertanyaan gini, selain apa sih faktor atau penyebab utama dari bertambahnya orang yang terkena HIV/AIDS tiap tahunnya? Apakah kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataukah tingkat kesadaran diri dari masyarakat tersebut yang kurang paham tentang sex education tersebut, Pak? Itu faktornya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih, Mas Muhammad Ramli ya. Oke, saya langsung jawab ya. Dua faktor itu menjadi penyebabnya. Nah, langsung saya jawab ya. Jadi Mas Ramli sudah bisa melakukan identifikasi, ya, bahwa sosialisasi itu harus terus dilakukan. Sementara pemerintah, gitu kan, butuh sekali kerjasama dari masyarakat, termasuk dari Mas Ramli dan teman-teman. Ya, karena bicara terkait dengan pencegahan penanggulangan ini sifatnya adalah komprehensif, termasuk dari sektor perusahaan. PT Indonesia Power adalah bagian dari mitra kita, mitra pemerintahan juga, itu kan. Bagaimana agar sosialisasi ini bisa terus dikembangkan kepada masyarakat. Oke ya. Alhamdulillah untuk sosialisasi semakin waktu semakin berkembang, gitu kan, dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, dengan dinamisasi teknologi informasi ya, informasi yang diperoleh dari masyarakat ini bukan hanya dari kami saja, bisa jadi dari internet. Ya, dia sudah dapat informasi, coba cari dari internet dan ternyata dapat informasi yang keliru misalkan. Karena di internet juga banyak suatu hal yang sifatnya hoax misalkan. Sehingga apa? Muncul perdebatan, dia melakukan suatu tindakan perilaku yang justru mengarah kepada penularan HIV. Apa kesadaran masyarakat masih kurang, gitu kan? Nah, masih kurang, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Salah satunya adalah apa? Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan diri ke layanan kesehatan. Kenapa masyarakat itu belum sadar? Karena takut, mungkin masih ada stigma diskriminasi di lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya. Maka penting sekali untuk dilakukan
pencegahan penanggulangan HIV melalui penurunan stigmatisasi. Jadi pemberian informasi secara baik dan benar pada masyarakat. Jadi dua hal yang tadi disampaikan Mas Ramli betul sekali, dua-duanya mempengaruhi ini tingkat penularan. Kan? Nah, sekarang saatnya hari ini dan ke depan, bagaimana caranya dengan sinergitas. Pemerintah dengan PT Indonesia Power, dengan SMK Negeri 1 Binangun, itu kan, dan juga dengan teman-teman semuanya ini, siswa, itu kan, tentunya menjadi bagian tidak terpisahkan untuk mencegah adanya penularan HIV/AIDS melalui informasi dan edukasi. Saya kira seperti itu. Gitu ya Mas ya, harus semangat ya. Oke. Silakan bisa. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Atas nama Mbak Dina, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Noviandini. Saya mau bertanya, apakah benar tusuk gigi dan pisau cukur itu bisa menularkan virus HIV/AIDS? Oke, saya jawab langsung ya. Terima kasih Mbak Dina. Wah, ini kan sempat lama ya juga viral ya, bahwa hati-hati tuh dikembangkan ya di medsos, gitu kan. Tusuk gigi itu bisa menularkan virus HIV, gitu kan. Tadi ya Mbak Dina, gitu kan. Pisau cukur bisa menularkan, gitu kan. Pada prinsipnya bahwa penularan HIV itu tadi harus ada kontak darah dan kontak cairan dari orang yang positif HIV kepada orang yang tidak terinfeksi, atau dalam hal ini ada kontak hubungan seksual maupun kontak darah ini berarti masuk dalam ya. Tadi bicara terkait dengan tusuk jari, tusuk gigi ya, sampai dengan saat ini sampai dengan saat ini belum ditemukan kasus orang terinfeksi melalui tusuk gigi. Belum ada datanya. Oke. Jadi apakah tusuk gigi itu bisa menularkan, tusuk gigi bekasnya orang HIV itu bisa menularkan HIV, gitu kan? Tergantung nusuk giginya di dalam mulut terus langsung ditempelin, itu beda luka. Tapi kalau itu sudah keluar, ya ingat tadi ya konsep penularannya, bahwa virus HIV itu hanya bisa hidup di sel tubuh manusia yang hidup. Ketika udah keluar, oke, kenapa berarti? Kena udara. Kena udara. Ya. Dan ingat tadi, tusuk gigi itu, ya kan, kalau bahasa kami inang ya, itu bukan inangnya HIV, bukan. Sehingga pada waktu ada nempel di tusuk gigi sudah lama, mati virusnya. Jadi nggak bisa menularkan. Ya. Mungkin kategori hoax gitulah ya. Cuman seringkali itu dikembangkan, orang berpikirnya ya mending hati-hati ya. Kalau kehati-hatian bukan hanya tusuk gigi saja kan, yang lainnya juga harus hati-hati sebagai perantara. Apa perantara yang paling dalam itu kan? Iya. Nafsu gitu. Terus yang kedua tadi pisau cukur. Pisau cukur sampai dengan saat ini memang belum ditemukan juga kasusnya orang kena positif HIV karena pisau cukur. Yang ada adalah orang yang kena HIV bekas, ya kan? Bekas medianya bisa jarum suntik, bisa jarum tato, pisau cukur, tapi yang bekas baru digunain, terus digas, masih ada darah segarnya, ya kan? Terus digunakan juga kepada orang yang tidak terinfeksi, terus ada luka. Jadi harus ada luka dulu. Dan prosesnya XC tadi, virusnya cukup banyak, virusnya bisa bertahan hidup, ya kan? Ada pintu masuk, pintu keluar. Nah kalau dia pakai ini ya, cukuran tusuk gigi. Tadi tusuk gigi sama jarum silat kan ya, jarum bisa cukur ya, atau bisa cukur gitu kan. Justru yang dikhawatirkan adalah penularannya adalah bukan HIV-nya, tapi hepatitisnya. Karena ada cairan dan sebagainya yang kalau itu digunakan gonta-ganti. Tapi apapun itu, informasi itu, sekarang sudah bagus tuh, ada beberapa di wilayah Binangun ya. Roya juga saya dengar para tukang cukur menggunakan jarum pisau cukurnya itu sekali pakai disposable. Itu bagus. Kan? Karena apa? Itu juga penghantar penyakit juga. Kalau memang baru dipakai orang kena hepatitis, baru dipakai oleh orang kena penyakit menular. Sama dengan sikat gigi, kenapa tidak boleh gantian? Ya? Jadi tujuannya adalah menjaga agar kita tidak tertular penyakit
menular yang melalui media-media. Itu ya. Terima kasih Pak, Bu. Sama-sama, Mbak Dina. Baik, ada lagi? Ada 10 giveaway ya? Pasti ada 10 ya? Mana, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, mumpung ada Pak Rubino nih. Tanya lagi Kapan boleh lagi? nggak? Tanya lagi Mas Rindu. Gimana Pak Rubino? Boleh Tapi nggak nggak? usah dikasih. Sekali lagi Mas Rindu ya. Iya. Tapi ada syaratnya. Mas Rindu wajib menyampaikan informasi yang benar kepada minimal 10 temannya Mas Rindu. Oke, silakan. Ini Pak, tadi kan saya bilang tentang sex education ya Pak. Terus, menurut Bapak, boleh nggak sih Pak kalau sex education itu menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya mulai dari SMP hingga SMK atau SMA, seperti itu Pak? Kira-kira seperti gimana Pak kalau ada Ya, ini pendapat ya. Kalau pendapat saya sih ya, mungkin saat ini sudah masuk ke pelajaran biologi, saya kurang tahu ya, perkembangan saat ini. Tapi kalau itu mau dikemas secara khusus dan sebagainya, penting juga. Kan? Saya setuju, gitu kan. Nah, cuman yang paling penting lagi adalah bagaimana guru ini menyampaikan itu. Karena sex edukasi itu bukan hanya tulisan yang tersampaikan, bukan hanya itu. Tapi pemahaman A sampai Z-nya. Ya, ketika sex edukasi ini dijadikan mata pelajaran, gitu kan, maka penyampaiannya itu benar-benar komprehensif. Karena sekali menyampaikan suatu hal yang tadi sifatnya abu-abu atau sifatnya masih stigmatis, tidak lengkap, nanti akan muncul salah penafsiran. Jadi itu malah menjadi kontraproduktif. Gitu ya, saya. Oke. Terima kasih Pak. Selain adik-adik, Bapak Ibu guru juga boleh nanya loh Pak, Bu. Mungkin dia lebih susah pertanyaannya. Apakah dari guru ada yang positif? Ada cukup banyak loh. Nah, virus ini tidak melihat. Ada lagi? Ada. Mas Faiz Rahmatullah, silakan. Faiz. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahmatullah. Saya mau bertanya Pak, apakah di Indonesia itu kasus yang kematian karena virus HIV itu banyak apa tidak? Oke. Ini tanya tentang tingkat kematian ya. Lagi tren saat ini. COVID tingkat kematiannya berapa persen gitu ya. Oke ya. Tingkat kematian kita bicara Indonesia, bicara Cilacap ya. Kalau Binangun tingkat kematiannya cukup tinggi karena kami yang menangani juga. Ya. Jadi tingkat kematian orang dengan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Cilacap, gitu kan, atau mungkin di daerah-daerah itu sampai saat ini memang masih lumayan tinggi. Kenapa? Gitu kan? Karena banyak dari mereka diketahuinya setelah mereka sudah masuk stadium AIDS. Di HIV/AIDS itu ada stadium AIDS 1, 2, 3, 4 ya, 4 stadium ya. Kebanyakan mereka udah ditemukan di stadium 3. Sehingga apa? Bukan? Jadi belum ketemu, mereka sakit-sakit dulu ya. Malah ada banyak, mungkin mereka berobat ke tempat-tempat pengobatan alternatif yang mungkin tidak berkolaborasi dengan medis ya. Sehingga akhirnya munculnya bahwa ini orang kena HIV. Kalau orang yang dicek HIV sebelumnya itu ada sudah parah dan meninggal itu, mereka udah pengobatan kemana-mana dulu. Karena apa? Dianggap orang ini tuh seperti kena guna-guna, kena santet. Wah, itu kan? Karena sakitnya, demamnya itu pada jam-jam tertentu. Nah, ketika datang ke tempat kita, ke layanan, dia sudah kondisi stadium AIDS 3 atau bahkan 4. Kan? Maka apa? Penyakit infeksinya sudah cukup banyak. Nah, ini yang menyebabkan kematian. Jadi kematian yang tinggi itu diakibatkan karena apa? Ya, diagnosanya terlambat. Ini kan untuk pemeriksaan HIV-nya itu satu, sehingga sudah masuk stadium akhir. Tapi kalau untuk bicara yang baru ditemukan itu kan masih sehat, harapan hidupnya bagus sekali, meningkat, ya kan?
Jadi kasus yang tadi masih banyaknya itu karena kondisi dia tidak terdeteksi di awal penyakit HIV-nya. Sudah AIDS baru terdeteksi dan sudah masuk stadium. Kalau data yang di Cilacap, khususnya ya kalau data di Indonesia kan perkembangannya sangat dinamis ya, karena terjadi di banyak daerah. Data di Cilacap itu kan yang meninggal dari 1.700-an yang meninggal itu sudah sekitar 300-400. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya. Nah, data yang aktif itu yang berobat dari 1.700 itu masih di angka sekitar 400-an. Jadi banyak yang tidak berobat karena tidak tahu tentang fungsi pengobatan ya. Karena tidak pengobatan, akhirnya balik lagi ke layanan kesehatan kondisinya sudah kronis dan bisa jadi sudah bisa menularkan ke yang lain. Gitu ya Mas ya. Oke. Bagaimana cara mencegah biar tidak banyak angka kematian tinggi? Nah, tugasnya ini Mas Faiz, ya, melakukan informasi edukasi kepada masyarakat. Kalau ada gejala itu segera periksa, jangan nunggu sakit parah. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi adik-adik? Bu, saya mau tanya lagi dong. Mbak Dina mau nanya lagi. Kayaknya tertarik sekali nih Pak sama materi kali ini. Itu loh Bu, kan di daerah Cilacap itu kan ada tempat yang biasa buat kegiatan namanya karaoke. Kayak tempat buat kegiatan, bukan karaoke itu loh yang di Selarang. Lokalisasi. Udah terkenal banget itu. Bisa itu dikatakan bisa ya. Hiburan malam itu nih. Di Selarang itu loh Bu. Oh iya, lokalisasi maksudnya ya. Iya, itu kan juga memberikan dampak buruk tentang HIV/AIDS juga kan, bisa menimbulkan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa kok sama pemerintah masih dibiarkan saja gitu? Silakan Pak Rubino. Oh, saya luruskan ya. Gini, di Cilacap tidak ada lokalisasi ya. Jadi pemerintah, kebetulan kami juga bagian dari pemerintah ya. Ini adalah bagian dari pemerintah juga, kan? Bahwa kami perlu sampaikan di Cilacap tidak ada lokalisasi. Bahwa yang di Selarang itu eks-lokalisasi. Jadi bekas dulu ada lokalisasi tapi sudah ditutup. Namanya eks-lokalisasi. Adapun di situ masih ada terjadi tadi transaksi seksual dan sebagainya, itu kan. Ini kembali lagi kepada kesadaran lingkungan masyarakat. Ya, kalau itu dilaporkan dan sebagainya masuk kepada atau tindakan pidana namanya tipiring, tidak pidana ringan. Maka akan diproses secara hukum. Nah, kalau masyarakatnya diam-diam saja dan mendapatkan keuntungan dari itulah, ini kan perlu ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Satu ya. Jadi tidak ada lokalisasi sebenarnya, yang ada eks-lokalisasi. Jadi pemerintah tidak memberikan izin diadakan lokalisasi. Kalau ada pertanyaan, loh itu masih di sana masih banyak. Nah, ini warga masyarakat atau lingkungan ini yang harus sama-sama bergerak. Nah, pemerintah sudah melakukan tadi edukasi dan seterusnya. Tapi ini kembali lagi kepada ada faktor lain ya, sosial, ekonomi dan seterusnya. Ya ini yang harus kita. Dan mohon maaf loh ya, dari hasil kami ke sana, anak-anak mereka itu pada kuliah tinggi-tinggi loh. Bacain itu ya. Ini ada faktor kalau secara psikologis ini ternyata bukan hanya faktor mencari uang tok itu kan. Ada namanya kalau kami itu mengibaratkan seperti hyperseks. Jadi keinginan untuk hubungan seks lebih tinggi. Jadi pasangan suaminya itu tidak memuaskan, hanya dia lari kemana-mana menjajakan itu. Ada banyak faktor ya selain faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi tidak. Terus mohon maaf nih kami luruskan juga buat yang lainnya juga. Yang terinfeksi HIV itu bukan hanya PSK loh ya, penjajah seksual. Justru yang banyak itu malah ibu rumah tangga. Yang pada jajan. Kalau mau yang pada jajan, mau nyalain siapa? Nyalain yang jualan atau nyalain yang beli? Kita nggak ngerti ya. Maka dua-duanya mungkin salah, kan? Tapi yang paling penting juga. Dan ingat, khusus untuk yang ini teman-teman sekolah nih, SMK. Belum lama ini kami dapat, ini laki-laki, dia sekolah di SMK juga. Dia positif HIV, tadinya itu pendonor aktif, ikut donor. Ya. Dicek ternyata positif. Dan yang menarik apa? Dia itu aktivis. Dia aktif banget di organisasi dan sebagainya. Kenapa dia sampai terinfeksi HIV?
ya. Karena saya ceritain di sini karena ini penting, karena tak lihat dari 80 ini yang laki-laki beberapa berpotensi ke sana nih ya. Kan? Karena secara dari sisi psikologis bisa dilihat secara umum ya. Nah, ternyata yang positif yang SMK ini, itu kan, pada waktu dia kerja praktek, apa namanya PKL ya. Nah, pada waktu PKL dia butuh uang tambahan, dia searching itu di HP, itu kan, ada di situ yang menawarkan memberikan imbalan kalau mau berhubungan intim. Kalau yang laki-laki mesti tahu nih yang itu ada namanya aplikasi Blood sama aplikasi Hornet. Hati-hati jangan masuk ke situ ya. Kalau udah masuk ke situ nanti menjadi bagian dari mereka. Kan? Nah ini akhirnya dia menjajakan kepada teman laki-lakinya. Ya, teman laki-lakinya ini kakak tingkatnya. Nah, tuh, bayangkan kakak tingkatnya. Kakak tingkatnya berani bayar 700.000 untuk berhubungan intim melalui anus. Dan ternyata positif HIV selang berapa lama positif HIV. Nah ini perlu dicegah. Ingat, sekali hubungan intim, gitu kan, itu akan memunculkan, kalau bahasa kami itu memunculkan ekspektasi yang hubungannya dengan fantasi. Kalau hubungan seksnya pertama itu melalui anus, maka fantasinya adalah hubungan paling indah, paling enak adalah melalui anus. Makanya penting seks edukasi betul untuk Mas Rindu. Kan? Kalau itu melalui oral, maka oral itu akan menjadi fantasi seks yang luar biasa. Makanya hati-hati sekali, gitu kan? Jangan sampai kita masuk, sekali saja kita masuk, maka akan muncul di alam sadar kita, di kondisi kita, bahwa itu adalah hubungan yang paling indah. Yang pertama itu. Makanya penting ya, untuk tidak melakukan hal itu, jaga itu. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan, begitu masalah ekonomi dan seterusnya, bisa dikonsultasikan ke orang dewasa. Ya, tidak nanti masuk ke jurang seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak, Bu. Baik, selanjutnya Mbak Unik kayaknya mau bertanya. Silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya. Ini materi yang sangat menarik dan cocok untuk mereka nih yang lagi masa pertumbuhan, sukanya penasaran, iseng-iseng. Wah. Jadi kalau dari saya di sini Pak, sebagai guru nih Pak, misal di sekolah ada anak yang positif terkena HIV/AIDS. Itu bagaimana langkah-langkah untuk menangani, karena secara tidak langsung, misal ada info bahwa anak tersebut positif, mesti anak tersebut akan merasa minder dan dijauhi teman-teman, gitu Pak. Biar dia itu tetap sekolah, mendapat haknya sebagai siswa, kemudian teman-temannya juga harusnya malah mendukung. Itu langkah-langkahnya gimana gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Unik ini ya, pertanyaan yang luar biasa menarik. Karena apa? Waktu itu kami ingin bikin tutorial ya terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di sekolah. Karena apa? Di Cilacap, perlu kami sampaikan. Di Cilacap itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa itu ada semua kasusnya. Oke, baik itu sekolah MA, sekolah SMK, sekolah umum, ada semuanya itu kasusnya. Saya tadi sampaikan, semua kampus yang saya isi kuliah, itu semua ada yang positif HIV. Itu bayangkan. Dari apa? Bisa jadi kan bukan pada waktu di kampus saja, pada waktu SMP, SMA-nya, dan seterusnya. Dan tidak menutup kemungkinan, ya kan, di tempat sekolah kita, itu kan, karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan, ya kan, jadi nggak tahu ya. Ada yang positif dan kami pernah dapat juga, ada pasien kami, yang dia itu marah besar dengan gurunya. Dia positif HIV, tapi gurunya nggak ngerti, ya kan. Nah, cerita tentang HIV itu suatu hal yang jelek banget, yang mengerikan sekali. Sehingga akhirnya dia mengurung diri, depresi itu kan, dan malah melakukan tindakan-tindakan yang sebaliknya. Dia pengen menularkan ke yang lain. Ini penting juga pemahaman kepada para pengajar ya tentang HIV/AIDS ini. Karena kalau salah akan berdampak kepada munculnya stigma diskriminasi. Dan itu terjadi, bukan hanya di sekolah saja ya, di beberapa tempat juga terjadi. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ada kasus juga Bu di SMA ya. SMK, mohon maaf SMK. Kami sampaikan, ada salah satu SMK. Ini perempuan yang positif HIV.
ya, perempuan belum lama ini akhirnya meninggal dunia. Sempat viral juga di kitabisa.com dan sebagainya, itu ya. Karena apa tadi? Karena ada beberapa pemahaman itu kan yang kontraproduktif bahwa si anak ini mesti nggak benar dan sebagainya. Padahal si anak yang SMK perempuan ini dia tertular dari ibunya yang positif HIV dulu, karena ibunya tidak memberitahu, sehingga dia sebenarnya udah sakit dari dulu, kan? Baru ketahuan di SMK itu. Kasihan juga kan ya. Nah ini penting. Bagaimana tata kelolanya? Seperti halnya tadi Bu kami sampaikan di awal, ya kan? Bagaimana yang harus kita lakukan ketika di lingkungan kita ada yang positif HIV? Kita dengarkan dulu, Bu. Itu informasinya benar atau tidak. Kalau benar, kita lakukan pendekatan, kita motivasi, tapi tetap jaga rahasianya. Karena HIV ini masih masuk kategori stigmatis. Ya kan? Setelah itu nanti biasanya akan dikoordinasikan, Bu, dengan layanan terdekat maupun dengan konselor terlatih. Beberapa sekolah SMA dan sebagainya sekarang sudah ada konselor terlatih. Kampus pun juga ada konselor terlatih, Bu. Dikirim, Bu. Ada pelatihan khusus itu, Bu, sekitar 1 minggu dan dapat sertifikat untuk konselor HIV ini. Guru BK bisa, terus yang PMI itu juga bisa, karena ada konseling tersebut. Nah setelah itu nanti biasanya ada program, Bu, tentang karir, tentang kesehatan, gitu ya, bimbingan karir, bimbingan kesehatan, dan juga ada program bagaimana perlakuan sekolah itu kan kepada yang bersangkutan. Contoh olahraga. Orang yang positif HIV/AIDS itu kan, dia kan rentan sekali untuk lemah kalau beraktivitas tinggi. Kan? Maka olahraga tertentu biasanya dilakukan dispensasi, gitu kan. Terus kalau dia terjadi ada luka, gitu kan, biasanya dari pihak guru olahraga atau guru PMI ya, PMR ya, pembina PMR dan sebagainya di situ dilakukan tindakan-tindakan yang persuasif, itu kan, preventif, itu kan, diikat, itu kan, untuk tidak darah keluar atau enggak pada waktu menolong kita pastikan bersih. Jadi biasanya di sekolah itu juga dilakukan ada namanya sekolah layak anak apa ya, Bu ya? Iya. Ya itu. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah di kami ketika yang positif itu adalah gurunya. Karena cukup banyak juga guru-guru yang pada positif ini ya. Maka penting juga bahwa sebelum kita memberikan edukasi kepada siswa, maka kita juga harus edukasi kepada guru. Mohon maaf ya, karena tren kasus guru juga meningkat, kasus siswa juga meningkat. Kan nggak mungkin kita berpikir kalau yang meningkat, siswanya meningkat, mesti hubungan intim dengan guru dengan siswa. Kan tidak seperti itu ya. Nah, karena mungkin ada faktor lainnya tadi, bahwa bisa jadi terinfeksinya adalah sudah 3 atau 5 tahun sebelumnya sebagai siswa di sekolah itu, atau sebelum menjadi guru di sekolah itu, kan? Nah, kita bicaranya adalah warga sekolah ya, Bu ya. Yeah. Ada juga ternyata kejadian ya di tempat lain itu kan, itu yang positif adalah penjual makanannya, Bu, di situ. Aduh lagi kan. Nah, itu kan. Yang jualan makanan di situ, yang kantinnya itu positif, suaminya meninggal, tapi ibunya juga positif, masih jajain dan sebagainya. Nah, yang paling penting lagi yang perlu diketahui, orang yang positif HIV sudah stadium AIDS, ya kan? Indikasi yang harus dipastikan adalah dia ada TBC-nya atau tidak. Kalau itu ada TBC-nya, maka gunakan untuk APD, masker dan sebagainya. Karena penularan HIV mungkin tidak, tapi infeksi oportunisme TBC-nya itu bisa menularkan. Maka kasus TBC di sekolah sekarang luar biasa ya, Bu ya. Tinggi sekali loh ya. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan guru-gurunya pada positif TBC. Ya kan? Nah, bisa jadi tadi ada salah satu yang TBC dengan HIV juga. Dan seterusnya. Jadi penanggulangan penata laksananya tadi kami sudah sampaikan, dengarkan, habis dengarkan itu betul motivasi, terus lakukan koordinasi dengan puskesmas, gitu kan. Terus lakukan dukungan misalkan sosial atau pembiayaan, gitu kan. Dan paling penting lagi tidak adanya stigma diskriminasi di sekolah. Saya kira itu ya, Bu ya, ini ya. Boleh nanti apa kapan waktu kontak dengan saya ada. Nomor HP-nya ada di situ. Siap, Pak. Oke. Dapat giveaway juga ini. Dapat dong, Pak, dapat. Dapat apa, Bu Lisa? Terima kasih. Nanti kita ada kaos dan bantal leher. Oh, bantal leher ya. Oh, pas banget itu ya, bantal leher. Baik, ada lagi nggak? Kita masih nunggu beberapa menit lagi.
Kalau masih? Mbak Oh, ya. Dewi? Mbak Dewi Sekar, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Ayuning Cahya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk Bu Lisa dan Rudino. Ingin bertanya, Pak, apakah sampai saat ini sudah ada obat khusus untuk menyembuhkan HIV atau AIDS itu? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya kelihatannya sederhana Mbak Dewi, tapi menarik. Kenapa? Karena adanya media sosial itu yang banyak sekali di medsos ya, yang menawarkan terkait dengan obat HIV, ya kan? Terus kalau sudah minum maka HIV-nya akan hilang, AIDS akan sembuh dan sebagainya, itu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan bersama. Virus HIV ini dari virus, oke? Ya, dari virus, bukan kuman, bukan bakteri, virus, ya. Sampai dengan saat ini, khusus virus-virus khusus itu tidak bisa dimatikan. Saya mau tanya, Mbak Dewi pernah kena influenza nggak? Pernah flu nggak? Pilek. Pernah, Pak. Nah, pilek flu itu namanya virusnya influenza. Oke? Ya kan? Pernah beli nggak obat atau dikasih obat untuk menyembuhkan flu? Nah, yang ada adalah meredakan. Yang ada hanya meredakan. Oke? Virus itu tetap ada dalam tubuh kita, tapi kita bisa beraktivitas. Virusnya dikelola untuk tidak merusak jaringan yang lain atau berkontak dengan yang lain. Sama dengan virus HIV. Virus HIV itu inangnya, ya, ini sedikit gambaran ya. Manusia dikasih sama Tuhan untuk hidup itu di bumi ya. Ya enggak? Manusia akan hancur, akan mati jika buminya hancur, ya kan? Manusia akan musnah jika bumi ini musnah, gitu ya. Karena hidupnya di bumi kan. Sama virus HIV. Virus HIV itu punya bumi namanya adalah cairan darah manusia yang hidup. Ya. Jadi virus HIV ini dia bisa hidup di cairan tubuh manusia yang hidup. Bagaimana dia hilangnya, matinya dia, ketika manusia itu mati. Oke, dia ikut mati. Karena tempat untuk hidupnya nggak ada. Ketika tempat itu masih ada, maka dia akan hidup terus tuh di situ. Oke, ini gambarannya ya. Nah, ya apa? Ya, kenapa belum ada obatnya? Karena virus ini itu bermutasi. Ketika ada obat untuk jenis virus HIV-X misalkan ya, ternyata virus HIV-X ini ketemu dengan penyakit Y, Z, dan sebagainya. Sehingga obat ini tidak cukup untuk mengendalikan atau membunuh. Oke? Karena ini bermutasi. Ya, nah, nanti bisa tanya kepada ibu guru biologi, ya, ada mutasi genetik seperti apa. Ini bermutasi. Sehingga apa? Sampai dengan saat ini, obatnya namanya ARV itu hanya bisa untuk mengikat agar tidak berkembang virus ini. Oke? Sehingga virusnya tetap ada nggak dalam tubuh manusia? Tetap ada. Ya kan? Loh, kenapa belum ditemukan obatnya? Karena tadi sifat virus ini adalah bermutasi dan dan hidup di sel tubuh manusia yang hidup. Oke ya, dia akan hidup terus di situ. Saya mau tanya Mbak Dewi, punya cacing nggak di perut? Punya, Pak. Ya kan? Mau minum obat apa ya, obat cacing dan sebagainya, suatu muncul lagi ya, kan? Karena tubuh kita itu ya bagian dari kehidupan makhluk lain, termasuk HIV tadi. Ya. Nah, terus ada pertanyaan menarik juga. Nah, obat untuk HIV apa? Itu kan? Ya tadi namanya ARV, antivirusnya. Kan tidak menyembuhkan. Ya virus yang lain juga tidak bisa disembuhkan, hanya dikelola saja, termasuk influenza tadi. Ya kan? Tidak bisa hilang dalam tubuh. Kenapa? Suatu waktu kita bisa flu lagi kan? Ada kontak lagi, penularan dan sebagainya, virus itu ada. Jadi virus ini tidak bisa dibunuh, gitu kan? Tapi bisa dikelola, diikat untuk tidak berkembang biak. Itu ya Mbak ya. Terus ada pertanyaan nanti, loh itu yang obat-obat yang dijual di internet itu bagaimana? Terus ada juga orang pasang plang, ada itu di salah satu daerah di Barat Timur, plang bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS, ya. Ada juga yang pasang plang kayak gitu.
Ya karena informasi yang diterima tidak total, tidak menyeluruh. Saya mau tanya ini, mohon maaf nih, yang ada di sini semua. Ya, kalau seseorang sakit, lemas dan sebagainya, termasuk ciri-ciri orang HIV, ya, dia datang ke pengobatan alternatif atau pengobatan orang yang, ya pokoknya ke pengobatan lah, yang bukan medis, yang mungkin tidak tahu terkait dengan, tidak tahu secara persis dengan penyakit HIV, digerusin aja itu obat kuat. Tahu obat kuat? Multivitamin, ya enggak? Habis minum itu selama berapa hari mesti sehat, itu bisa lari-lari, bisa apa. Tapi kan bukan menyembuhkan penyakitnya. Hanya meningkatkan imun saja, meningkatkan gairah hidup saja. Penyakitnya mah terus berkembang. Sehingga pada waktu tertentu ada orang yang diobati, yang katanya kena HIV AIDS, diobati katanya sembuh, kita lakukan pengecekan di laborat. Ternyata virusnya masih ada, bukan sembuh. Tapi namanya pulih. Oke? Pulih itu dia dengan sembuh. Kalau sembuh itu virusnya tidak ada, kalau pulih itu virusnya ada tapi bisa beraktivitas seperti halnya orang sehat. Gitu ya. Oke. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Baik, karena mungkin udah cukup ya Pak ya? Ya, sudah. Tadi Pak Ruby tanya bentuk door prize-nya apa? Ini kita ada tahu. Kelihatan nggak? Tuh, kaos sama bantal leher. Ini ya, nanti dikirim ke sekolah, ke SMK Negeri 1 Binangun langsung. Baik, Bapak, Ibu, serta adik-adik semua, demikian untuk acara sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS PT Indonesia Power PLTU Adipala bersama SMK Negeri 1 Binangun. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sangat kepada Bapak Rubino selaku narasumber kami di acara pada pagi hari ini dari KPA Kabupaten Cilacap. Kemudian juga terima kasih kepada SMK Negeri 1 Binangun yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Soekarno selaku Wakil Kesiswaan beserta seluruh staf. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Bapak Kuku selaku GM Adipala Omu dan Bapak Alvin selaku Manajer Operasi Adipala Omu serta adik-adik semua dari SMK Negeri 1 Binangun. Terima kasih atas antusiasnya pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. See you next time. Salam sedulur. Salam sedulur. Lebih. Push rank. Lebih. Kalem deh, kalem. Oke, guys. Punten. Review dong adus. Bisa mu, Mbok. Ini udah selesai, Mbok. Ya, udah selesai. Ya. Lebih. Keluar, Mbok, keluar. Otak keluarin apa dikeluarin? Iya, bisa sama. Ngapain? Mabar. Bu, udah boleh keluar. Mabar.